Bahasan kita berikutnya adalah tentang kriptografi, di mana kriptografi adalah bidang ilmu yang digunakan untuk menyembunyikan data, melindungi otoritas dan integritas, dan menjaga komunikasi dan informasi aman, mengenkripsi atau mengenkripsi pesan, terenkripsi dan mendeskripsi, atau mendeskripsi pesan tersebut adalah dua tujuan kriptografi. Proses ini menggunakan algoritma dan metode matematis. Dengan cara ini tujuan mengirimkan dan melindungi data sehingga hanya mereka yang berwenang yang dapat mengaksesnya. Kriptografi dapat digunakan untuk mengontrol dan membatasi beberapa transaksi atau akses terhadap sumber daya. Hal ini memastikan bahwa akses ilegal dicegah. Hidup otomatis seseorang sangat bergantung pada pengamanan informasi dengan enkripsi, penyebaran informasi rahasia. Contohnya tentang yang Mary, Ratu Selantai mengakibatkan hubungan pancung adalah contoh nyata dari hal ini. Sebagian orang percaya bahwa pembongkaran enkripsi Enigma mempersingkat waktu Perang Dunia Kedua. Tanpa kemampuan untuk membongkar enkripsi, Perang Dunia Kedua mungkin akan berlangsung lebih lama dan lebih banyak korban. Kriptografi adalah seni dan ilmu untuk menjaga pesan aman. Kripto berasal dari rahasia dan grafi adalah berarti tulisan. Cryptographers adalah orang yang melakukan kriptografi. Sebuah algoritma kriptografi disebut cipher yang merupakan persamaan matematik yang digunakan untuk enkripsi dan dekripsi. Kedua algoritma ini biasa sangat terkait secara matematis. Enkripsi adalah proses mengamankan plain text menjadi ciphertext, di mana ciphertext tidak dapat dibaca dengan mudah. Istilah yang paling tepat untuk proses ini adalah encipher yang menurut ISO 74982. Sebaliknya, proses mengubah ciphertext menjadi plain text disebut decipher. Kritis analisa adalah seni dan ilmu memecahkan teks yang dikodekan dengan menggunakan kunci. Dan orang yang melakukan kriptoanalisis disebut kriptoanalisis. Gabungan antara kriptografi dan kriptoanalisis membentuk bidang studi yang disebut kriptologi. Cara matematis fungsi atau proses enkripsi atau E dapat dituliskan sebagai berikut. EM sama dengan C. M adalah plain text, sedangkan C adalah ciphertext. Proses dekripsi adalah D, yaitu D. C sama dengan M. Kriptografi adalah komponen penting untuk banyak sistem keamanan. Namun penting untuk dipahami bahwa fungsinya bukanlah untuk mengamankan sistem, sebaliknya fungsinya adalah membantu menjaga sistem aman. Seringkali kriptosistem tertentu telah ditentukan sebelumnya dan kriptografi merupakan komponen yang mudah dalam sistem yang aman. Namun, cara kriptografi diterapkan dan diintegrasikan ke dalam keseluruhan sistem menentukan apakah sistem tersebut aman atau tidak. Oleh karena itu, desain sistem keamanan yang kompleks seringkali sangat menantang. Dalam sebagian besar kasus serangan sistem keamanan nyata menggunakan implementasi yang salah dan asumsi yang salah. Ada banyak contoh serangan yang berhasil terhadap sistem kripto itu sendiri. Sayangnya, jika hanya ada satu kelemahan keamanan, seluruh sistem berada dalam bahaya. Akibatnya, kriptografi bahkan yang dirancang dengan baik dapat gagal. Algoritma kriptografi. Algoritma enkripsi adalah fungsi yang digunakan untuk melakukan fungsi enkripsi dan untuk enkripsi itu sendiri. Algoritma ini menentukan kekuatan enkripsi biasanya dengan basis matematik. Ciphers terbagi menjadi dua jenis berdasarkan cara mereka memproses teknik teks atau plain text. Cipher block memproses data secara berurutan dengan beberapa karakter atau data digabungkan menjadi satu blok, dan setiap proses satu blok menghasilkan keluaran satu blok juga. Cipher aliran memproses masukkan karakter atau data secara terus-menerus dan menghasilkan data pada saat yang sama. Penjanjian memiliki kekuatan yang berbeda tergantung pada kunci yang digunakan. Salah satu kelemahan algoritma enkripsi adalah kunci yang mereka gunakan. Untuk alasan ini, kunci yang lemah tidak boleh digunakan. Selain itu, kekuatan enkripsi ditentukan oleh panjang kunci, biasanya dalam ukuran bit. Dan tentunya ketika datang ke kunci yang lebih panjang biasanya lebih aman. Algoritma yang sama digunakan untuk memecahkan enkripsi dengan kunci 226 bit, lebih sulit dibacakan dengan menggunakan kunci 56 bit. Ketika kita bicara tentang algoritma, keamanan algoritma yang digunakan untuk enkripsi atau deskripsi bergantung pada beberapa faktor. Sifat algoritma yang digunakan adalah komponen yang sangat penting jika kekuatan sebuah algoritma sangat bergantung pada pengetahuan orang, karena algoritma tersebut sebagai algoritma terbatas. Pesan dapat dibaca jika algoritma bocor atau diketahui oleh banyak.
Dalam kriptografi ada dua jenis algoritma yang berkembang. Yang pertama ada algoritma enkripsi kunci simetri atau symmetric key encryption algorithm, atau yang kedua ada algoritma enkripsi kunci publik atau asimetri atau public key encryption algorithm. Algoritma enkripsi kunci simetri menggunakan kunci yang sama juga dikenal sebagai kunci rahasia untuk enkripsi dan dekripsi. Oleh karena itu, untuk menjaga ciphertext aman dari serangan, baik pengirim maupun penerima pesan harus menyembunyikan kunci ini. Algoritma enkripsi kunci publik menggunakan dua kunci pasang yang berbeda. Kunci publik digunakan untuk enkripsi dan kunci private digunakan untuk deskripsi. Kriptografi simetri adalah kriptografi yang menggunakan kunci yang sama untuk enkripsi dan dekripsi pesan. Dua jenis algoritma kriptografi simetri adalah stream cipher dan block cipher. Stream cipher menjadi pesan pada 1 bit atau byte data, sedangkan block cipher menjadi pesan pada 9 bit atau bit per block. Skema enkripsi dari kunci simetri menurut Stelling adalah bagaimana ada plain text, kemudian ada secret key, kemudian ditransikan menjadi ciphertext, dan akhirnya menjadi plain text setelah didekripsi. Agar enkripsi komersial dapat digunakan harus memenuhi dua persyaratan, yaitu algoritma enkripsi yang kuat diperlukan. Meskipun pihak lawan mengerti algoritma dan memiliki ciphertext, akan sulit bagi mereka untuk mendekripsi atau mendapatkan kunci rahasia. Setiap orang yang mengirim dan menerima pesan harus memiliki salinan kunci rahasia di suatu ruang rahasia yang aman dan harus tetap aman. Jika pihak lawan mengerti algoritma enkripsi dan kunci, semua komunikasi yang menggunakan kunci tersebut dapat diketahui dan dibaca. Nah, pada umumnya algoritma kunci simetri memiliki ukuran kunci yang relatif pendek dan membutuhkan waktu lebih singkat untuk enkripsi dan dekripsi. Kemudian, baik kunci publik maupun kunci private digunakan untuk enkripsi, dekripsi, dan verifikasi tanda tangan digital, dan kedua jenis kunci ini saling berhubungan. Skema enkripsi kunci publik terdiri dari 6 komponen, yaitu plain text yang merupakan pesan atau data asli dimasukkan ke dalam algoritma. Algoritma enkripsi menghasilkan transformasi dari plain text. Kunci private dan publik, pasangan kunci yang dipilih dengan satu kunci untuk dekripsi dan satu kunci untuk enkripsi. Ciphertext, pesan yang telah disandikan. Algoritma dekripsi merubah ciphertext dengan prosesnya dengan kunci yang cocok sehingga menghasilkan plain text. Algoritma kunci publik bertumpu pada satu kunci untuk enkripsi dan satu kunci yang berbeda namun memiliki keterhubungan untuk melakukan deskripsi. Ketentuan algoritma untuk kunci publik secara komputasi mudah bagi pihak B, misalnya untuk membangkitkan sepasang kunci publik atau keyword, dan kunci private atau KPV. Secara komputasi mudah bagi pengirim A dengan mengerti kunci publik B untuk melakukan enkripsi pesan M untuk menghasilkan ciphertext. Secara komputasi mudah bagi penerima B untuk melakukan dekripsi terhadap ciphertext menggunakan kunci private sehingga akan menghasilkan pesan asli. Secara komputasional adalah hampir tidak mungkin atau sulit bila diketahui kunci publik untuk mendapatkan kunci private. Secara komputasional adalah hampir tidak mungkin sulit bila diketahui kunci publik dan ciphertext untuk menghasilkan pesan asli. Dapat ditambahkan syarat ke-6, meskipun sangat berguna namun tidak menjadi suatu keharusan, semua terobati, yaitu kedua kunci dapat diaplikasikan untuk enkripsi maupun dekripsi. Proses kriptografi kunci publik digambarkan sebagai berikut. Setiap pengguna membuat dua kunci untuk digunakan dalam enkripsi dan dekripsi pesan. Setiap pengguna harus meletakkan satu kunci pada domain publik atau file lain yang dapat diakses. Dalam hal ini kunci publik, pasangan kunci lainnya harus dijaga rahasia. Contohnya, Bob harus menggunakan kunci publik Alice jika ingin mengirim pesan rahasia kepada Alice. Nah, kriptografi klasik adalah yang telah digunakan sejak zaman kuno untuk melindungi pesan. Ini terjadi sebelum era komputer dan teknologi modern. Contohnya adalah ada substitusi Caesar di mana menggunakan huruf alfabet yang berbeda untuk menggantikan setiap huruf plaintext. Misalnya huruf A akan berubah menjadi D, huruf B akan berubah menjadi E, dan lainnya. Dan sandi genere, dalam sandi ini setiap huruf dalam kata kunci digunakan untuk mengubah huruf plaintext sesuai dengan posisinya dalam alfabet. Sandi transposisi, metode ini mengubah urutan huruf atau karakter dalam plaintext tanpa mengubah huruf itu sendiri. Akibatnya, orang yang menerima pesan harus tahu cara mengembalikan urutan asli.
Dan ada beberapa hal yang lain, contohnya ada sandi pergeseran, substitusi, affine, regenerasi juga tadi sudah dibahas, ada bukit, permutasi, dan rotor. Kemudian ada beberapa serangan yang digunakan untuk memecahkan chipper. Ada serangan chipper teks saja, plain text yang diketahui, plain text terpilih, plain text pilihan adaptif, chipper text terpilih, chipper text pilihan adaptif. Teknik canggih dan kompleks digunakan untuk memecahkan sistem kriptografi counter-parent, sehingga mereka memerlukan perangkat keras dan algoritma yang dirancang khusus untuk melakukannya. Kriptografi telah digunakan sejak ribuan tahun yang lalu untuk tujuan militer dan diplomatik. Julius Caesar menggunakan chipper Caesar yang merupakan contoh dari chipper substitusi, di mana huruf A diganti dengan huruf D dan yang lain ini sebagai contoh, misalnya selamat datang, maka menjadi piha dan sebagainya. Ada juga ROT 13, ini subsidi chipper yang masih banyak digunakan di Unix. Sistem ini menggunakan huruf yang diposisikan dalam 13 posisi untuk menghentikan satu huruf. Contoh huruf A menjadi N, huruf B menjadi O, dan yang lain. Nah, kriptografi modern prinsip Kirchhoff penting karena sulit untuk menjaga kerahasiaan algoritma enkripsi atau dekripsi. Algoritma ini biasanya tidak banyak berubah dalam waktu yang lama dan banyak implementasi perangkat lunak atau perangkat keras yang tersedia bagi pengguna dapat direkayasa ulang. Jadi gagasan dasar kriptografi modern serupa dengan gagasan kriptografi klasik, permutasi dan transposisi, tetapi fokus kriptografi modern pada bit sehingga penyandian menggunakan media komputer, kriptografi komputer dapat mencakup gambar atau video bukan karakter. Contohnya adalah string chipper. Tipe ini menggunakan bit tunggal, mengenkripsi plain text menggunakan kunci key-string menjadi chipper text bit per bit, 1 bit per transformasi atau byte per byte, 1 byte per transformasi. Vernon chipper pertama kali dikenal karena algoritmanya. Algoritma berasal dari chipper pad 1 kali, di mana karakter diganti dengan bit hanya 0 atau 1. Nah, ini beberapa hal yang lain berkaitan dengan adanya generator key-string. Kemudian juga sisi dekripsi pada block chipper. Dan kita bicara tentang fungsi hash. Dalam kriptografi komputer, fungsi hash adalah perubahan yang sangat bermanfaat. Pada dasarnya berfungsi untuk mendapatkan intisari dari sebuah pesan yang dikenal sebagai hasil hash, nilai hash atau sidik jari digital. Secara umum, fungsi hash adalah tanaman informasi yang mengambil informasi dengan panjang apapun dan menghasilkan keluaran dengan panjang tetap. Namun, fungsi hash digunakan dengan kebatasan tambahan. Fungsi hash kriptografi harus menyerupai sehingga tidak mungkin untuk mendapatkan nilai X yang HXY. Fungsi hash kriptografis yang baik harus sulit untuk menghitung pasangan acak X dan X aksen. Hash kriptografis berbagi menjadi dua kategori, ada hash yang dikunci terdiri dari fungsi hash yang membutuhkan kunci rahasia sebagai masukan selain pesannya. Ada fungsi hash yang dikunci adalah contoh utama dari fungsi hash yang dikunci kode identifikasi pesan yang telah dipelajari dengan baik. Tanda tangan digital dikirimkan melalui internet dapat dilindungi dengan berbagai metode enkripsi. Tanda tangan digital adalah algoritma matematis yang menjamin privasi percakapan, keamanan data, keaslian pesan digital atau pengirim, dan tidak ada penolakan dari pengirim. Tanda tangan digital dapat ditanam di berbagai perangkat keras atau dapat dikeluarkan sebagai file dari perangkat penyimpanan. Tanda tangan digital ditandai oleh pihak ketiga yaitu otoritas sertifikasi tertentu. Tanda tangan digital ada metode kriptografi yang digunakan untuk memastikan bahwa dokumen pesan atau perangkat lunak digital ada autentik dan aman. Ini memberikan cara untuk mengkonfirmasi bahwa pembuat dokumen atau pengiriman pesan benar-benar mereka dan bahwa isi dokumen pesan tidak diubah selama perjalanan. Teknik micro making dikenal sebagai tanda tangan digital yang membuat perubahan pada gambar yang tidak dapat dilihat oleh mata manusia tetapi dapat diperbaiki oleh program komputer. Tanda yang seperti tanda tangan tulisan dapat digunakan untuk mengidentifikasi pembuat pesan atau file. Demikian penjelasannya. Terima kasih.